Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, salawat serta salam kita terhadap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada siang hari ini tempat waktu sesuai rencana kita dapat sama-sama berkumpul satu keluarga pondok pesantren Darussalam Pertahuran cabang Tanah Bobo. Kegiatan rangkaian acara hari ini kita sampai lawas-lawas setengah jam paling cepat, paling lambat 40 menit untuk menyampaikan dan mengumumkan dan memberitahukan beberapa perkara hal-hal penting menyangkut santri, wali santri, para guru, yang dimana alhamdulillah untuk tahun ajaran 2023 dan 2024 terlaksana dengan nyaris sempurna. Kegiatan belajar mengajar yang cukup padat, disiplin dari guru dan para santri. Pertama kita mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada para wali santri yang mungkin untuk tahun ini kita melaksanakan ujian agak beda dari sebelumnya. Jadi mengenai dulu masalah ujian akhir tahun atau akhir semester genap, kita dalam rangka tujuan untuk memberi atau membuat percobaan karena hendak menyesuaikan dan mempertimbangkan beberapa hal. Akhirnya kita tahun ini melaksanakan ujian akhir tahun dan dua acara kenaikan kelas ini berbeda dari sebelumnya yang biasanya dulu diadakan sebelum bulan Ramadan. Tapi semua perkara ini dapat bisa suatu saat berubah dan dievaluasi, melihat bermacam sisi faktor yang tujuannya untuk kepentingan maslahat umum, maslahat orang banyak. Jadi bisa aja tahun depan atau tahun di hadapan ini kita ujian akhir tahun kembali seperti semula. Karena dari percobaan ini ada beberapa hal positif dan ada juga ternyata hal yang berbenturan. Nah, misalkan ada santriwati atau santri yang punya anak pindah tingkat kusta ke Darussalam Al-Taburan, sedangkan di sini ujian, di sana pendaftaran. Nah, jadi ada walaupun ya di antara kendalanya juga ternyata panitia ujian dan guru-guruan didesak supaya melengkapkan semuanya dalam 2 hari mendapati soal. Tapi itu tidak bisa lagi. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Namun tadi
mungkin perlu kita evaluasi lagi pertimbangan kita, karena kita dahulu hendak menyesuaikan dengan SD sampai baru akan masuk di bulan Juni biasanya kalau sampai 2 bulan atau 2 bulan lebih dikit-dikit ujian semester ganjil di pondok, sedangkan ini hanya 2 bulan aja. Ini kita macam-macam. Intinya tadi semua keputusan atau semua perkara itu selalu ada positif negatifnya, ada bagusnya dan ada bagusnya. Kita mencari yang paling memudahkan dan yang paling sedikit mudaratnya. Qaribu wasaddidu. Untuk hasil, jadi perkara pertama kita membahas masalah evaluasi pelaksanaan ujian dan OTS, karena kita membahas kedua atau ketiga membahas tentang tahun ajaran baru nih, apa perubahan yang terjadi dan kenapa. Ketika kita hendak pengumuman hasil ujian dan juara kelas, keempat serta dari nasihat umum untuk semua santri, kepada wali santri dan kepada guru, kepada kami sendiri. Keempat terakhir kita baca yasin dan tahlil sebagai mahauli sedikit lawan mujaddid atau pembaharu kurikulum, pembaharu pondok pesantren Darussalam Martapura al-alim al-alamah al-fadil al-hajj Kiai Haji Kashful Anwar bin Haji Ismail. Jadi kita langsung mulai aja, habis itu kita langsung masing-masing wali santri mengikuti gurunya ke ruangan yang sudah disediakan untuk pembagian rapot masing-masing kelas, karena diarahkan, disesuaikan atau dijelaskan oleh guru hadir tentang ruangan di tempat masing-masing. Jadi sambil mendengarkan beberapa poin-poin penting siang hari ini, silakan yang sudah ada hidangan dinikmati ala kadarnya. Lalu kita pertama tadi membahas masalah ujian. Jadi tadi alhamdulillah ujian tahun ini kita melihat santri lebih baik secara umum, secara rata-rata lebih baik dari sebelumnya, karena waktu belajarnya ada banyak lagi, malah lebih dari lipat banyak, sebulan lebih belajar menyiapkan ujian. Jadi kita melihat beberapa santri yang sudah biasanya juara jadi juara, jadi hasil nilai juara dibandingkan yang dahulu lebih minim, warna merahnya banyak jauh dibandingkan tahun lalu. Itu alasan itu sebetulnya beberapa hal yang positif juga dari pelaksanaan ujian sesudah hari raya. Nah itu, jadi tadi ada baik-baiknya, ada juga negatifnya. Nah, mulai besok hari Senin langsung
memulai tahun ajaran baru dan kelas-kelas baru. Jadi hari ini kita masing-masing melihat di papan pengumuman hasil nilai ujian. Sesudah itu kita kalau merasa diri lulus, namanya alhamdulillah selamat, langsung ke kantin, ke koperasi untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran tingkatan, kalau ini naik tingkat, menembus kitab yang perlu ditembus. Nah, jadi untuk tahun ajaran baru ini, karena juga melihat beberapa hal yang penting, untuk ada dua kelas yang digabung, dijadikan satu. Sehari selama 6 hari, kadang lagi kadang lokal, kadang beda lokal. Contoh ini buat sanksilah untuk kelas 2 dan 3 awaliyah itu kayak biasa masing-masing di lokalnya, karena sanksinya banyak. Untuk satu wusta tahun ini, satu wusta dengan 2 wusta itu satu jadwal, satu kitab, ya lah. Jadi untuk satu ustaz dan 2 ustaz, satu ustaz yang intinya menyusul kitab masuk kayak Riyadhus Shalihin yang untuk nukar kitab yang bekas tahun lalu 2 ustaz belajar. Sisanya kebanyakan sama lah, satu ustaz kebanyakan kitabnya sama. Jadi digabung jadi satu, tapi kelas tetap belajar. Jadi artinya suatu saat angkatan 2 ustaz ini tamat kuliah, tamat ustaz, tamat pada hulu, ini sudah aktif pada hulu, tuntung pada hulu, tapi kitabnya sama. Karena juga kita melihat pertimbangan pertama, karena alhamdulillah mampu aja, kitabnya sama, mampu aja imbangi. Kedua, dahulu bertahun-tahun kita mempertahankan, kadang ada satu kelas, satu lokal ketiga aja sanksinya, ada 4, ada 6, sanksinya kesian, resminya gurunya juga uyuh. Nah, jadi demi menghindari hal-hal yang kayak tadi, supaya juga lebih hidup suasana lokal, hidup suasana tanya jawab dan diskusi antara murid dan sesama murid dengan guru juga kita gabung. 3 ustaz dan 1 kuliah kita gabung juga. Kayak tahun tadi sebetulnya sudah 75% pelajarannya digabung. Ini kita sempurnakan sudah. Jadi kayak 3 ustaz tinggal menukar kitab Fathul Mu'in, menghadap-hadap lagi syarahnya itu dengan bahasa asas. Ada beberapa kitab-kitab yang menyusul yang hari ini sedikit-sedikit saja yang hapus. Ada jadwal sementara sudah dipajang, sudah siap. Karena sebulan setengah bulan lagi ada kitabnya namanya usul. Ya tadi kita sebetulnya kada hendak menambah guru, kecuali guru yang ada di dalam tawaran, di dalam peredaran ini, guru yang kita anggap bagus. Jadi alasan kami menggabung kelas-kelas ini, pertama, dahulu ada rencana nyaris positif sudah kuliah ditiadakan, wusta binian ditiadakan juga, wusta kelas 1 wusta lakian diwajibkan asrama. Jadi tuntung awaliyah tahun ini, tahun ini anak menyambung wusta wajib asrama.
Jadi ada 3 perkara ini yang nyaris tadi kita sudah. Habis itu kita pikir-pikir panjang. Pinang dari Maras, santriwatinya bilang dari Maras kemana? Ulang guru aja. Gurunya juga kasihan, luar biasa sudah mempelajari potensi-potensinya, perkembangan pengetahuan santrinya luar biasa, sudah tiba-tiba pindah ke Martapura itu biaya ada main-main, lepas dari pengawasan Kuitan, walaupun pulang pergi apalagi asrama. Ruangan kadang mencukupi di tempat kita sudah. Ini asrama ini hasil kerja kerjasama orang banyak, donatur, guru-guruan, bangun untung 100% diisi sudah, hibah juga dah. Jadi tahun ini menerima santri baru atau ada melihat ya lagi. Yang jelas tiap tahun kita selalu ditekan untuk membangun pulang supaya, karena ini hibah hanya dibangun dari 6 bulan 7 bulan ini setahun lah rumah guru 6 bulan 7 bulan tutup langsung hibah ada dana di ongkos ya kan banyak lebihan boleh sewakan jadi bidangkan kesan wali santri anak menjauh anak wajib pemalam. Intinya dari di bawah salis ada jabang mobil pasang tenda khemah. Nah, jadi karena kita melihat tadi kasihan gurunya juga, selain tadi kalau awal kuliah tetap diadakan, ustaz tetap diadakan, kelasnya jadi 10, gurunya kurang, ulun ke anak menambah guru, kalau ada guru yang ibaratnya berpotensi berat hati menambah mahadang tamatan ini, kalau tamat aja lagi. Akhirnya ulun pertahankan, ulun gabung yang mestinya tahun di 6 kelas 6 ruangan malah jadi 8 tahun dihadapan. Nah itu aja. Jadi untuk angkatan-angkatan nang wahini ustaz dan kuliah itu ibaratnya sudah seadanya digabung, yang pentingnya tetap belajar meneruskan sekolah. Untuk awaliyah yang kada digabung-gabung lagi. Nah jadi kita dan juga macam-macam sama lampuran. Beberapa santri banyak ustaz bunyinya dengan guru itu ikut ada namun pasti melanjut kuliah ini kesalahan ada apa berdua aja nah positif menjawab yang lain ragu-ragu ada namun sudah positif dari sana hampir macam-macam alasan ya alasan ada hajat darurat apa tetap kita terus akan kuliah, kita gabung. Ustaz kita juga ada anak pindah ke Martapura, kita ulangan surat. Belum dihubungi bahwa harus sama Martapura sekretariat, akhirnya mau santri biar ada pindah ke sini, tolong pakai surat rekomendasi dari biar supaya kada ikut antri berdesak. Kayak biar melihat bahwa ini konten berdesak. Yang lewat surat rekomendasi dari sini mulus kata Bambo dijulungi orang formulir dahulu. Nah, ternyata masih ujian. Tahu jadi kada jadi. Nah, alhamdulillah sesudah santri-santri nang ustaz tadi nang kita nyaris sampai karena dia tahu di adab guru, tahu di adab menuntut ilmu, ini minta nasihat, minta pendapat, minta izin, lawan izin dari urut kada mana hati, kada menyuruh, kada ada hak urut melarang, kada hendak melarang juga, tapi mengedukasi aja, memberi contoh cara berpikir.
yang dewasa dan bijak kayak apa. Ini kira ada sisinya untuk wali santri. Siap. Dikarenakan sebagian wali santri juga ada yang menuntut, ada yang kadang menuntut. Ada sebagian wali santri yang menuntut supaya anak ini membantu di warung, di toko, menjagai anak, membantu mencari barang ikan, bantu mustahil cari galian di luar, mengurangi juga sedikit. Jadi ulun sampaikan, kita berataan semua penuntut ilmu di mana-mana ulun baca kitab-kitab manaqib ulama wahid atau ulama bahari, semua penuntut ilmu pasti ada yang namanya cobaan di setiap tahap. Usianya masih di awaliyah di SD ada godaan, beda lagi dengan godaan yang di SMP. Nang lulus SMP beda lagi dengan godaan SMA. Enak. Karena kuliah godaannya kawin, jangankan kuliah, SMP ini godaannya anak. Jadi masing-masing tahapan itu ada godaannya, termasuk godaan ekonomi dan gaya hidup dan keyakinan merasa cukup atau tidak cukup. Padahal Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad berjanji, man talabal ilma takaffarallahu birizqih. Saya menuntut ilmu, Allah sendiri yang bertanggung rizkinya. Lalu jangan orang yang bertanggung, kan semua makhluk Allah Ta'ala ditanggung Tuhan rizkinya. Kisah nih. Oh, jar ulama ada. Maksud hadisnya ini, siapa yang menuntut ilmu ditanggung Allah Ta'ala rizkinya, artinya rizkinya istimewa, berkahnya banyak dan kenal, jangka panjang. Berkah artinya rizkinya orang penuntut ilmu dan orang-orang yang mencariakan gasan penuntut ilmu, rizkinya itu pada maulah sakit kepala, pada maulah pusing, kadang maulah hati selalu rasa kurang, takutan habis, takutan kurang. Jadi asy-syaitanu ya'idukumul faqra, gawian syaitan dan sekutunya petunjuk menakut-nakuti impian. Wahai para wali santri dan yang bertanggung jawab mau posisi kebetulan Tuhan diberi kesempatan keadaan tadi ada lagi dah barang pokok makin hari makin naik, dunia sudah berubah, Allah Ta'ala berubah, Tuhan kita itu tujuan nambah hari menanggung hidup nambah hari ya mau ini juga habis ada jualan kuitan dahulu panglah ucap lawan anak-anak ikam ini mengalih aja sekolah nih mengalih aja mencari. Jadi waktunya namanya cukup kita membaca akan riwayat atau perjalanan masing-masing guru yang hadir di sini, yang duduk di sini kayak apa? Ada yang akademisi kulitan mulai halus, ada yang sangat banyak, ada yang kulitannya meninggal, ada yang alhamdulillah sama aja itu juga kasetnya terulang setiap zaman, ujiannya, ulangannya, cobaannya, kesusahannya, kesulitannya sama aja. Jadi tadi ulun kadang kawan jual panjang lebar menyemangati, mengedukasi, menasihati, wali santri. Yang jelas wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, hendaklah kalian beramal, berjuang karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang dahulu kita sedang menyaksikan, melihat, menyoroti. Jadi kuatkan iman, tawakal kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dan kami juga kada menyia-nyiakan usaha kami juga di sini siang malam menyeruti kepala kita gini kayak apa supaya guringnya makan minumnya sekolahnya anak pian itu sesempurna mungkin.
diusahakan. Tiap hari, hampir tiap minggu kita meriksa arus catering kayak apa, hari apa yang dimakan, iwannya apa, tempatnya kayak apa, kita carikan supaya tempat makannya nyaman, duduk, dilihat, diinovasi, gurihnya selesai kita pikirkan sama-sama, berkikih di situ sini. Supaya melihat asrama nyaman juga, gurih, terluas, tak hanya santrinya aja lagi bisa merawat atau merusak. Sekolahnya kayak apa? Gurunya alhamdulillah setahun sekali 2-3 kali aja bisa. Alpa itu pun dengan uzur alasan yang mendesak benar. Ini aja guru-guruan sekolah Tuhan sudah nyata udah mau guru ini Pak setahun-tahun lagi 10 guru ini terbuatnya sama lama kayak apa nih hasil check up lanjutkan yang full kurangi kampanye taruh saja semuanya mumpung kawan batis bangsang sudah entar tahu lagi kita di sini ini sebelum dan masing-masing guru ada ulun pun hanya Raja Hari semalam datang habis siang ini langsung boleh karena di sana ada hal darurat kewajiban yang lebih wajib lagi dan alhamdulillah di sini guru-gurunya kawa diserahkan Guru Hadi, Guru Ainul mau urus pokok kawa aja lepas sudah padahal udah saya bulan madu sampai ikungnya tuh gara-gara pernikahan semalam sehari langsung boleh pun adalah orang pernikahan esoknya boleh ke pondok terpisah baik itu ujian semalam orang ujian sehari hari minggu senang boleh langsung pulang ke pondok jadi sampai ini baru malam pertama penanyakan ya apa ini ayo ya adalah itu kita keingatan sahabat Rasulullah malam pertama mendengar pengumuman Rasulullah anak malam pertama lagi nyaman-nyamannya dicabut tapi kira-kira nah ya saking kita ini satu barisan guru-guruan ini kegenangan ada nyaman dikirakan sekolahnya gurunya makan minumnya anak pian kayak apa supaya lancar. Nah itu tadi, tapi ulun mengalami dan ulun melihat banyak warisan sini alhamdulillah banyak membantu juga ikut membantu pembangunan tenaga kada kawa pakai harta beli tenaga ini untuk memasang pintu-pintu tapi itu kan tadi Allah Ta'ala sebaik-baik maha membalas. Ada juga bangsa kita coba wali sambil pina ketik dua telinganya kenangan juga itu ada juga tapi dikit aja itu pina cara-cara tapi nggak ada tahu lah wajar aja ada tahu Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun kada tahu tapi kebanyakan oleh saya alhamdulillah terutama yang hadir hari ini perlu mengucapkan khusus terima kasih atas kerendahan hati biar sungsung dan ulun juga harus sesuai janji ulun karena awas-awas yang penting ulun dan dia lawak seterusnya saling mendoakan dia doakan juga para guru-guru keluarga guru-guru diberi Allah Ta'ala kesehatan
afiat, panjang umur, istiqamah dalam taat ibadah. Nah, kemudian karena yang mau memakan hasil juara itu biar kita kuliah ini kalau kita disampaikan juga nah pemahami pulang aja guru yang bapak mumpung ketamu ini ngalih ditamunya guru kritanya. Nah untuk ujian apa untuk penutup dari guru untuk sanksi yang sudah lulus atau sanksi yang dahulu juara jadi guru seperti nama belum pernah sampaikan entah di pertemuan keberapa kali kita memberi nilai menaikkan kelas atau memberi juara atau memberi penilaian apapun itu yang kita pertimbangkan kada sekedar belajarnya aja nilai ujian ikam aja tapi dipertimbangkan juga nilai perilaku kerajinan ya lah ikan dipotong. Jadi kita mengikuti sama kayak cara Allah Ta'ala menilai hamba. Ada orang kafir pragmatik bersyahadat hendak ubat perang kalau jadi ubat perang mati di peperangan sembahyang di bersuara masuk surga. Ada orang yang seumur hidup beribadah bersumpah masyarakat tapi hatinya angkuh sombong soal adab lawan Tuhan lawan manusia di akhir umurnya mati sungguh khatimah masuk neraka wa bi'adzillah. Maksudnya apa? Maksudnya kepintaran itu bukan kelebihan apalagi di mata Allah Ta'ala. Ikan pintar nggak lebih pintar dari ikan hafal ikan dapat 100 sejus ada nanti 30 juz hafal mulai halus. Ikan hafal ini itu bukan kelebihan, itu pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi akhlak nah itu dicari juga. Jadi maksudnya kayak gini, Allah Ta'ala itu menilai menyoroti hati kita sebelum amal ibadah kita ya apalagi yang sudah bina kada tapi paham bina nilainya mana rendah kelakuan hampir buruk. Jadi maksudnya kayak ini karena biar Tuhan sampai melihat hasil ujian biar jangan terkejut kenapa nilai ini lebih rendah dari aku kurang lebih aja kayak aku 45, 40, 47 tapi ini lulus kada ulun 20 ada 2 tingginya 2 ada 20 dari 100 tapi kenapa kita terus kada nah itu artinya apa kita itu kadang menjadikan nilai ini patokan Allah Ta'ala itu kadang menjadikan amal ibadah kita itu patokan itu hanya sebab Allah Ta'ala kada berhajat lawan ibadah hamba kada berhajat lawan usaha hamba ya kan tapi kadang Allah Ta'ala melihat sisi yang lain yang maulah sini ridha. Nah jadi mencapai Allah Ta'ala ridha itu banyak jalannya dan kita kada tahu yang mana. Maka ajaran Nabi jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit bisa jadi itu sebab Tuhan ridha lalu karena ridha rahmat agar masuk surga baik amal yang memasukkan surga. Jar Tuhan jangan meremehkan satu dosa sampai itu namanya beban Tuhan murka lalu dimasukkan neraka. Jadi kita melihat secara umum mempertimbangkan yang mana ini. Jadi ini mohon diingat lagi karena sudah kami sampaikan. Kedua untuk yang kada lulus menuntut ilmu itu lulus kada lulus nilai tinggi kada jadi jaminan
selama ikam rajin menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala ridho. Kuitan ikam ada dapat kena berkahnya, rizkinya, nah berkah. Ikam pun kena keluar pondok, walau kada tuntung jadi orang mulia dan dimuliakan Tuhan. Enggak, dan realitanya, faktanya di lapangan banyak. Nah, jadi tujuan utama menuntut, tapi mau anak abdi di sekolah pindah pondok gara-gara kada lulus, itu ya gerbangnya lebar kan. Nah, jadi introspeksi diri, kenapa kada lulus? Bahkan yang nilainya ada 40, 45, 45, tapi kelakuan baik. Padahal nilai kada cukup, kita tunjuk karena ada harapan tahu budi orangnya berajin. Jadi maksudnya buat ikam nang lulus padahal nilainya habang ada. Artinya apa itu habang? Habang itu artinya tahu budi siap-siap. Ikam harus menambang atau lebih giat lagi. Jelaslah, jangan sudah dimafalkan sudah aja. Nah itu. Jadi ikam boleh bertakon lawan guru juga. Guru kada lulus di sini kan Pak? Melihat kertas. Nah, jadi waktu setengah tahun lalu sudah sampai sama guru-guruan karena kertas ujian dibagi lawan santri yang hendak ambil jalan gurunya. Kalau hendak merasa terzolimi, jadi gurunya berhati-hati jawab bagi nilai. Nah jadi itu tadi. Itu tadi ulun mau ucapkan tadi mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu bapak sekalian. Kemudian untuk pengumuman juara serahkan kepada guru ini langsung sesudah itu sekedar pengumuman aja juaranya siapa, lalu habis itu langsung baca mimpin Yasin siapa terserah guru situ, baca Yasin, tahlil dan doa tadi. Habis itu langsung kita tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulun ingin menyampaikan sedikit motivasi terkhusus untuk santri dan santriwati, dan juga motivasi bagi berkawanan berjuang pagi-pagi tulang ke sekolahan tulang tengah hari. Itu untuk motivasi guru-guru, dan terakhir motivasi untuk warisan. Belum mengutip di sebuah kitab yang sangat legendaris, kitab yang ditulis dunia di mana-mana pun pesantren memakai metode kitab tersebut dikarenakan terbukti keberkahannya dan terbukti hasil kitab tersebut, yaitu adalah dikatakan di dalam kitab tersebut kita bitta'allumi wa tafaqquhi illa jiddis salatati al-muta'allimi wal mustadi wal abi in kana fil ahmad. Di dalam kitab tersebut termaktub tertulis di bab faslun bil jiddi wal muwazabati wal himati. Pengarang kitab menyebutkan bahwasanya sangat dibutuhkan di dalam keberhasilan seorang santri dan santriwati dalam keberhasilannya belajar dan memahami ilmu pada kesungguh-sungguhan 3 golongan. Kalau 3 golongan ini tidak bersungguh-sungguh,
dijamin santri dan santriwati dan akan berhasil di dalam belajar dan memahami ilmu agama. Yang pertama adalah santrinya sendiri. Jadi ketiga kesungguh-sungguhan dari tiga golongan ini, pertama adalah santri sendiri. Kalau santrinya sudah bersungguh-sungguh, santrinya sudah rajin, ini modal pokok yang pertama. Inilah golongan yang pertama, syarat untuk berhasil dan memahami ilmu agama. Yang kedua, wal mustad, gurunya. Guru sangat menentukan akan pola pikir pemahaman seorang santri dan santriwati. Kalau hanya muridnya, santrinya yang bersungguh-sungguh, gurunya tidak disiplin, tidak akan berhasil. Kami pagi-pagi pulang memperjuangkan, memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak dia supaya dapat memaham dengan baik. Kami korbankan waktu bersama keluarga kami. Setiap hari kami berangkat dengan teman-teman, memikirkan sampai pulang jam 1 kadang jam 2 yang diajari anak dia kepada anak kami kada tapi tak peduli, kada hati lagi. Karena apa? Itulah tugas kami sebagai adalah menjadi pembagi ilmu, sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kami juga mengharapkan pengertian yang seberapa. Artinya apa? Kami ini bisa anak paling 2 atau 3, tapi anak didik kami banyak yang kami pikirkan, lebih daripada anak-anak. Jadi yang pertama adalah keberhasilan seorang santri atau santriwati tergantung 3 golongan. Pertama, dirinya sendiri. Kalau sudah bersungguh-sungguh. Yang kedua, gurunya disiplin. Kalau gurunya bahan turun kadang bahan pulang ke maulidan, jog undangan, maaf kami di sini tidak terima juga. Kalau masih batasan kami mengajar di dalam pondok pesantren dan dosa-dosa, karena kami utamakan yang lebih wajib. Kalau kami terima, kami berdosa. Kami tinggalkan yang fardu, kami kerjakan yang tidak fardu. Bukan itu metode kami di sini. Yang ketiga, pada akhirnya adalah yang sangat penting dan sangat mendukung. Kalau pertama santrinya yang bersungguh-sungguh, kedua adalah gurunya, yang ketiga wal abdi in kana fillah, adalah kesungguh-sungguhan orang tua di dalam mendukung pendidikan anaknya. Nah, di sini orang dia mudah yang dukung habis-habis pendidikan anak dia. Serahkan kepada kami akan mendidik anak yang sekemampuan kami. Ini syaratnya. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, tidak akan berhasil seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu agama. Dia bersungguh-sungguh, gurunya bersungguh-sungguh, orang tuanya tak dukung, berhenti sudah. Jadi orang tuanya baik-baik. Ada juga pahaman orang tua yang segelintir seperti ini. Kalau perempuan sekolah tinggi-tinggi ya di dapur juga, itu pahaman yang keliru. Tamat ada sekolah Darussalam, pegawai di toko juga, kitab sih kebanyakan, pemikiran yang sangat keliru. Karena apa? Dia menyekolahkan anak dia, jangan ada harapan hendak menjadi orang alim. Kalau dia disuruh Nabi itu tuntut alim, tuntut ilmu. Utlubil ilma, bukan utlubil ulama. Tuntutlah ilmu. Jadi apa? Jangan yang berharap menjadikan anak dia orang alim sebenarnya, tapi jadikanlah dia orang yang berpendidikan ilmu agama. Itu yang dia. Jangan berpikiran mengalihi macam-macam jadul macam. Jangan berpikiran itu sangat salah. Ada juga berpendapat pergi sekolah pondok tamat pegawai di toko jual, itu bukan salah.
Coba pola pikir juga. Kebanyakan orang tua memikirkan masa depan anak-anaknya. Itu pola yang salah. Karena apa? Masa depan yang atur Allah, bukan kalian. Kata Nabi Muhammad, masa depan itu yang atur Allah, bukan kalian. Buktinya ulun kita buktikan. Ulun aja dalam kawanannya kada terbayang. Kada pernah di benak ulun terpikir dan terbayang bahwasanya saat ini ulun mengajari anak yang di pondok pesantren terbayang. Kadang terpikirkan masa depan dan tak pernah terbayang. Biar aja ulun yakin. Contoh, wali santri pernah biar terbayang saat ini biar bekerja seperti apa, usaha biar seperti apa. Maaf belum menyebut misalnya dari salah satu seorang wali santri supaya nyaman memaham. Apakah terbayang dulu? Di sini ada seorang wali santri, contoh Haji Yuyun, contohkan. Terbayang ya Haji Yuyun beberapa tahun ini menjadi pedagang emas sebelumnya. Apakah itu ada dalam kereta yang pemikiran Haji Yuyun sebelumnya bahwasanya tahun akan datang sebelumnya bahwasanya masa depan akan berjualan rumah? Tak ada. Jangankan begitu, besok saja kita tidak tahu masa depan kita. Apakah rezeki itu besok sama atau tidak dengan hari ini? Toko betantai sama berjualan ada tahu rezekinya satu sama lain. Jangan pikirkan masa depan. Masa depan anak adalah pendidikan ilmu agama, jangan pikirkan keberhasilan. Jadi salah satu jalan kami didik dengan baik, tapi harus bersungguh-sungguh. Jangan berpikir kayak itu. Sekolah tinggi-tinggi dari salah amat sekalinya belajar pegawai di toko juga, berdagang juga. Itu tidak salah itu. Apakah berdagang dan belajar berdagang di toko kerja itu adalah perkara yang haram? Kalau tapi apa yang dia pahami, yang perlu ketahui bahwasanya dia menjadi pedagang yang mempunyai ilmu agama. Itu yang tepat. Dia menjadi pedagang yang tahu ilmu agama dan dia pentingnya juga seorang mempelajari berpendidikan ilmu agama yang akhirnya siapa yang pertama mendidik anak itu terlebih dahulu. Madrasah yang pertama adalah seorang ibu. Kalau ibunya tak tahu masalah hadis, kan jelaskan hadis. Kalau tak tahu masalah sembahyang, kan jelaskan anak-anak sembahyang. Kalau dia mendidikan ilmu agama untuk dirinya dan untuk keluarganya, itu yang paling penting. Makanya anfusakum wa ahlikum nar, dirimu dan keluargamu itu lebih utama. Jadi jangan ada punya kira oh iya sekolah tinggi karena di dapur tapi dia mempunyai pendidikan ilmu agama dan dia akan memetik hasilnya ketika dia sudah dalam dia paham. Dikarenakan Nabi mengatakan doa yang terus pahala yang mengalir tidak terhenti adalah walad sholihin, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Apakah itu didapat tanpa di pondok pesantren? Tidak. Jadi inti sarinya biar yang dukung anak pian kalau hendak sekolah, jangan pian suruh macam-macam. Berapa banyak orang di luar sana yang hartanya banyak miliaran, jika dia tembus anak di sekolah di pondok pesantren dan dia menjadi orang yang sukses dalam keilmuan 2M pasti jika kau ditembus. Tapi apa? Tak bisa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Biar beruntung anak biar mau sekolah pondok pesantren. Banyak orang yang bayar waduh guru yang anak benar macam anak pondok pesantren itu namanya kada mau. Banyak duitnya. Biar anak pun aja sudah bersyukur dukungnya sampai mana enak dalam pendidikan ilmu agama. Biar tinggal di harta habis. Sama aja harta banyak orang yang sudah di dalam ini. Memiliki harta habis di rumah 2 tahun 3 tahun habis hartanya, anaknya salah menggunakan. Tapi kalau pendidikan ilmu dia akan melakukan harta itu dengan cara yang jadi intisarinya itu jangan sampaikan biar anak biar dengan dukungan biar dan beri semangat jangan suruh berhenti. Ujungnya ini sudah sekolah beberapa tahun masa ketika ada permasalahan sedikit suruh berhenti. Ujungnya ini belajar dan kalau kamu sudah bagus macam-macam, kamu disuruh berhenti. Nah jadi ibarat biar dibangun rumah sudah tinggal atapnya jadi kita berhenti membangun. Sudah bagus-bagusnya dia sekolah pendidikannya disuruh jangan kayak karena biar akan bisa bekerja ada masanya.
menuntut ilmu ada masanya. Kasihlah kesempatan buat anak-anak pada masanya mengejar pendidikan ilmu agama yang untuk bekal dirinya dan nanti di akhirat. Itu aja yang perlu dapat sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi santriwati dan santri putra dan menjadi motivasi bagi kami dan motivasi bagi bagian perhatian. Jadi bukan menasihati, kita mencari motivasi sebagaimana disebutkan di kitab tersebut, yang mana keberhasilan itu akan didapat kalau bersungguh-sungguh. 3 golongan, yaitu santri, yang kedua gurunya, baru yang ketiga adalah orang tua. Orang tua ini susunannya ada terbalik, santri dulu bersungguh-sungguh, gurunya bersungguh-sungguh, orang tuanya bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dalam keilmu. Itu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya ulun menyampaikan untuk ranking di dalam ajaran tahun ini menjadi sebagai motivasi bagi yang lain untuk lebih giat di dalam belajar. Pertama adalah bermula dari kelas 1 awaliyah. Jadi dari kelas 1 awaliyah untuk ranking pertama bahwasanya didapat oleh santri yang bernama Azkia Naura Ramadhani. Jadi berdiri supaya melihat orang tua dan yang lain-lain. Anak-anak di luar ada dalam orangnya. Azkia Naura Ramadhani. Untuk ranking 1 yaitu adalah tingkatan laki-laki dan perempuan ini bergabung, jadi nilai tertingginya kita ada nilai ranking masing-masing di lokal dan ranking tertinggi. Jadi dalam satu tingkatan itu siapa yang tinggi ini. Yang kedua adalah ranking 2-nya Ahmad Ramadhani untuk kelas 1 awaliyah. Berdiri supaya melihat artisnya itu. Untuk ranking 3-nya Muhammad Nur Samsi Al-Furqan. Berdiri. Nah, sudah. Untuk 2 awaliyah ranking 1-nya keseluruhan Muhammad Randi Aditya. Silakan berdiri. Untuk ranking 2-nya 2 awaliyah Khairi Ahmad. Berarti ini untuk dia bisa ranking, dia rajin belajar, dulunya nggak paham masuk di sini. Nah, ada sedikit lah orangnya jika itu muncul sedikit. Ranking 2. Untuk ranking 3-nya Raka Fitrah Ramadan. Untuk 3 awaliyah ranking 1 adalah Nurul Mutia. Silahkan berdiri. Ini rankingnya ini adalah keseluruhan dari kelasnya dan juga masing-masing artinya nilai tertinggi di tingkatan. Untuk ranking 2 Siva Atila. Ranking 3-nya jatuh kepada Muhammad Azka Pratama. Untuk tingkatan 1 Ustaz yang ranking adalah Beni Permana. Ranking 1-nya Beni Permana. Berdiri terus.
hormat, awas merunduk berdiri dulu. Untuk satu ustaz ranking 2 jatuh kepada Siti Maisarah. Untuk kelas 1 ustaz, kelas 1 ustaz Siti Maisarah. Berdiri. Dan ranking 3 satu ustaz Muhammad Fadil. Untuk kelas 2 ustaz jatuh kepada Muhammad Restu Derajat. Silakan berdiri ranking 1. Ranking 2 jatuh kepada Fathur Rahman. Silakan berdiri. Ranking 3 jatuh kepada Hadrianisa. 2 musyawarah. Untuk kelas 3 ustaz ranking 1 ranking 1 untuk tingkatan tertinggi adalah jatuh kepada Siti Nurhayati. Untuk tingkatan tertinggi 3 ustaz juara 2 jatuh kepada Muhammad Khalwati. Yang ketiga adalah jatuh kepada Sarasiah. Ranking 3-nya Sarasiah. Jadi habislah ini ranking tingkatannya. Jadi lalu sekarang adalah dimulai dengan ya kita bahas sedikit kejayaan tahlil untuk Kiai Haji Kashful Anwar dan semua pengurus pimpinan-pimpinan yang telah mengabdikan dirinya dalam memperjuangkan pondok pesantren yang mulia ini. Yasin sudah mintakan kepada Guru Najmi di situ tahlil biar beriring. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
وجعلنا بها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعود الريح لا الشمس ينبغي لها أن تطلق القمر ولا يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعمكم لو يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا القرآن إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم متكسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخوا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون واليوم لا تذكر شيء ولدنا إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نسلك الخلق فلا يعلمون وما علمناه شعرا وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحكم على الكافرين ولم يرى أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعمهم لها مالكون وذللناها ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منذرون لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي يرى من الشريعة نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي مثلهم بلى هو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وعيد الكرسي وزلزل سورة الإخلاص المعوذتين وتصل بجميع أنبياء الله وأولياء المسلمين والمسلمات المتقدمين والمتأخرين خصوصا جميع سادتنا علي وعلى وجميع مشايخنا وجميع معالم المرسلين كما كانوا لهم والفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسرق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها بك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نستحفظك بسرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيالك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي مشرك ذي شرك على كل شيء قدير. اللهم جبنا بالعافية والسلام حقنا من دوال السلام وعيدنا من موجبات الندم في الحال والمال. اللهم اوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب وامرك من قران العبد امام عامل من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة منك متقبلة. نقدم ذلك ونبلغ إلى حقة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وجميع الأنبياء والمرسلين وآل كل مصحف والمقرب والتابعين إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى من كان يدعو تعالى بوسائل الله شيخ الحج بكشف الإخوان بالحج إسماعيل وأصوله وفروعه وبقية مدراء المعهد الإسلامي للإسلام من الشيخ شعر المعارف والإنسان المعروف وشيخ الدين الشيخ أبو القادر حسن وشكر شيخ الرحمن والدينا والديكم وقراباتنا وقراباتكم وجيراننا وجيرانكم وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم. اللهم اجعلها لهم حجابا من النار وعتقا من النار وسترا من النار وأمانا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخل على قبورهم الروح والريحان والفسحة على مريم يا منان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حسن أخلاقنا وسع رزقنا وجمل أحوالنا ويسر أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واقض حاجاتنا وعافنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الناس مذهب الباس اشفنا وغوصنا ومعلمينا ووالدينا وقراباتنا وجيراننا شفاءنا وغير بعد وسلم العالم عزمنا ايام طول العمر في طاعة الله وطاعة رسوله حسن الخاتمة عند الموت بعد في خير ولطف وعافية. اللهم اجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره. اللهم اجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره. اللهم اجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وآله وصرف عقوبته. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة خصوصا وفي جميع بلاد المسلمين اجمعين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظنا وجميع الاهل والمسلمين والطلاب من جميع الافات والعاهات والاذيات والخطيئات والسيئات والبليات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Baik, untuk proses pengambilan rapot diambilkan oleh orang tua wali santri. Adapun tempatnya di bangunan coklat di depan, bangunan ruang kelas pertama untuk kelas wusta, ruang tengah untuk awalin putra dan putri. Jadi wali santri silahkan memasuki ruang tersebut, ambilkan rapot. Nanti rapotnya dijulung ke anaknya, diperlihatkan naik atau ada naiknya. Untuk santri putri menunggu di depan asrama. Santri putra menunggu di madi ruang kelas hijau. Yang keluar santri putri dulu, putra berahan dulu lah, karena ada sesi berfoto di ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن.
فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي ربي فانفعنا ببركتهم أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرانير أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر